Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana pohon jati kayu keras bernilai tinggi dari Nusantara. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update menarik, unik, dan edukatif seputar dunia tumbuhan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta tumbuhan yang menakjubkan. Di dalam kerajaan Flora, terdapat para bangsawan yang ketangguhan dan keindahannya melegenda melintasi zaman. Di antara para bangsawan kayu keras ini, ada satu nama yang bertahta di puncak tertinggi, dihormati sebagai raja dari segala kayu, jati, atau dalam bahasa Latin, Tectona grandis. Bagi masyarakat Nusantara, khususnya di Jawa, jati bukan sekadar sebatang pohon. Ia adalah simbol kekuatan, kemewahan, keabadian, dan warisan budaya yang diukir dalam setiap pilar rumah joglo, geladak kapal Finisi, hingga perabotan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kayunya yang berwarna coklat keemasan dengan alur serat yang tegas dan indah, menyimpan rahasia kekuatan yang mampu menantang cuaca ekstrem, serangan serangga, dan bahkan rendaman air selama ratusan tahun. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri kisah pohon jati yang agung, mengungkap misteri ilmiah di balik kekuatannya yang luar biasa, menyelami perannya dalam sejarah dan kebudayaan, serta memahami mengapa kayu ini dihargai begitu tinggi hingga hari ini. Pohon jati adalah penghuni asli hutan-hutan di Asia Selatan dan Tenggara. Sebaran alaminya terbentang dari India, Myanmar, Thailand, Laos, hingga ke jantung Kepulauan Nusantara yaitu Indonesia. Di Indonesia, pohon jati tumbuh subur secara alami di Pulau Jawa, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara. Habitat idealnya adalah hutan musim tropis, sebuah lingkungan yang memiliki siklus musim hujan dan musim kemarau yang jelas dan kontras. Siklus inilah yang menjadi kunci pembentukan karakter kayu jati yang superior. Selama musim hujan, pohon akan tumbuh dengan cepat, membentuk lingkaran pertumbuhan yang lebih lebar dan berwarna lebih terang. Kemudian, saat musim kemarau tiba, pertumbuhannya akan melambat drastis, menghasilkan lapisan kayu yang lebih padat, gelap, dan kaya akan minyak. Perbedaan drastis antara kedua musim ini menciptakan pola serat kayu yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga sangat padat dan kuat. Kemampuannya beradaptasi pada tona tanah kapur yang seringkali tidak subur bagi tanaman lain juga menunjukkan ketangguhan spesies ini. Sebagai sebuah pohon, Tectona grandis memiliki perawakan yang gagah dan mengesankan. Ia mampu tumbuh menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi hingga 40 meter dengan diameter batang yang bisa mencapai lebih dari 1 meter. Jati adalah pohon peluruh atau deciduous, yang berarti ia akan menggugurkan seluruh daunnya pada puncak musim kemarau. Ini adalah strategi adaptasi yang brilian untuk mengurangi penguapan dan menghemat air selama periode kering. Daunnya sendiri berukuran sangat besar, bahkan bisa mencapai panjang 50-70 cm pada pohon muda, dengan permukaan yang terasa kasar seperti kertas amplas saat disentuh. Saat musim hujan tiba, pohon ini akan dihiasi oleh ribuan bunga kecil berwarna putih keputihan yang tersusun dalam rangkaian besar di ujung ranting. Bunga-bunga ini kemudian akan berkembang menjadi buah batu yang terbungkus dalam kelopak seperti lampion kertas. Pertumbuhannya tergolong lambat,
Sebuah pohon jati membutuhkan waktu puluhan tahun, bahkan bisa mencapai 80 tahun untuk mencapai ukuran tebang yang optimal, sebuah penantian panjang untuk menghasilkan kayu berkualitas terbaik. Rahasia terbesar di balik kekuatan legendaris kayu jati terletak pada komposisi kimianya yang unik di dalam sel-sel kayunya. Pohon jati memproduksi dan menyimpan kandungan minyak alami dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Minyak inilah yang berfungsi sebagai pengawet alami super efektif. Salah satu senyawa kunci dalam minyak ini adalah tektekwinan, sebuah komponen yang bersifat sangat racun bagi rayap, jamur pembusuk, dan berbagai jenis serangga perusak kayu lainnya. Inilah sebabnya mengapa perabotan jati tua bisa bertahan ratusan tahun tanpa perlu sentuhan bahan kimia anti rayap. Selain minyak, kayu jati juga mengandung endapan silika di dalam jaringannya. Kandungan silika ini membuat kayu jati menjadi sangat keras dan padat, namun juga menyebabkan alat-alat pertukangan seperti gergaji dan pahat menjadi cepat tumpul saat mengolahnya. Kombinasi dari minyak alami yang anti air dan anti hama, serta kandungan silika yang memberikan kepadatan, menciptakan sebuah material alam yang hampir sempurna, mampu menahan pelapukan, pembengkokan, dan keretakan dalam kondisi lingkungan yang paling keras sekalipun. Perjalanan sebatang pohon jati dari hutan hingga menjadi produk bernilai tinggi adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan kearifan tradisional. Karena pertumbuhannya yang lambat, pengelolaan hutan jati harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Di Jawa, para penebang tradisional yang bekerja di bawah naungan perhutani seringkali mempraktikkan metode kuno sebelum menebang, setahun atau 2 tahun sebelum pohon ditebang. Mereka akan melakukan proses girdling atau melukai kulit kayu secara melingkar di pangkal batang. Tujuannya adalah untuk menghentikan aliran nutrisi dari akar ke daun, sehingga pohon akan mati secara perlahan dalam posisi berdiri. Proses pengeringan alami ini secara signifikan mengurangi kadar air di dalam kayu, membuatnya lebih ringan untuk diangkut dan yang terpenting, mengurangi risiko kayu retak atau pecah saat ditebang dan diolah. Setelah ditebang, gelondongan kayu jati akan diangkut ke tempat penggergajian untuk dipotong menjadi papan atau balok, yang kemudian harus melalui proses pengeringan lebih lanjut, baik secara alami maupun dengan oven untuk mencapai kestabilan dimensi yang maksimal. Di Nusantara, kayu jati bukan hanya material bangunan, ia adalah kanvas bagi ekspresi budaya dan penanda status sosial. Selama berabad-abad, kayu ini menjadi pilihan utama para bangsawan dan raja-raja Jawa untuk membangun istana keraton, rumah-rumah megah berarsitektur joglo dan pendopo. Pilar-pilar utama atau soko guru yang menopang atap joglo yang menjulang tinggi selalu dibuat dari kayu jati utuh yang besar dan kokoh, melambangkan kekuatan dan stabilitas keluarga. Di tangan para empu pengukir dari Jepara, kayu jati diubah menjadi karya seni yang luar biasa rumit, menghiasi gebyok, pintu, dan perabotan dengan motif-motif flora dan fauna yang syarat makna filosofis. Kepemilikan perabotan dari kayu jati solid menunjukkan kemapanan dan selera tinggi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, lesung untuk menumbuk padi dan alunia seringkali dibuat dari kayu jati karena kekuatannya yang tak tertandingi. Pada era kolonial, Belanda menyadari nilai strategis kayu jati dan memonopoli perdagangannya untuk kebutuhan vital mereka. Salah satu panggung terbesar di mana kayu jati menunjukkan supremasinya adalah dalam dunia perkapalan. Sebelum era kapal bermesin uap dan baja, kayu adalah material utama pembuatan kapal, dan tidak ada kayu lain yang mampu menandingi performa jati di lingkungan laut yang ganas. Sifatnya yang tahan terhadap air
tidak mudah lapuk oleh jamur, dan kebal terhadap serangan teritip cacing laut perusak kayu menjadikannya pilihan sempurna untuk membangun geladak, lambung, dan tiang-tiang kapal. Para pelaut ulung dari suku Bugis dan Makassar di Sulawesi telah lama menggunakan kayu jati untuk membangun kapal. Finisi mereka yang legendaris yang mampu mengarungi samudera luas untuk berdagang. Bangsa-bangsa Eropa, terutama Inggris dan Belanda, sangat bergantung pada pasokan kayu jati dari Asia untuk membangun armada kapal dagang dan kapal perang mereka. Kemampuan kayu jati untuk bertahan dalam kondisi basah dan asin tanpa mengalami kerusakan struktural memberinya reputasi sebagai material maritim terbaik di dunia. Hingga hari ini, pesona kayu jati tidak pernah pudar. Di dunia modern, ia tetap menjadi material premium untuk berbagai aplikasi yang menuntut keindahan dan daya tahan ekstrem. Jati menjadi pilihan utama untuk mebel luar ruangan, outdoor furniture, seperti kursi taman meja teras dan kursi santai di tepi kolam renang. Karena ia adalah satu-satunya kayu yang dapat dibiarkan di bawah paparan sinar matahari dan hujan sepanjang tahun tanpa mengalami kerusakan signifikan. Di dalam ruangan, ia digunakan untuk membuat perabotan mewah, lantai parket yang elegan, panel dinding, hingga kusen pintu dan jendela berkualitas tinggi. Dalam industri desain interior, veneer atau lapisan tipis kayu jati digunakan untuk melapisi furnitur dan panel, memberikan tampilan mewah kayu solid dengan biaya yang lebih efisien. Permintaan global terhadap kayu jati tetap tinggi, menjadikannya salah satu komoditas kayu tropis dengan harga paling stabil dan premium di pasar internasional. Popularitas dan nilainya yang sangat tinggi, sayangnya juga membawa sisi gelap selama puluhan tahun. Hutan-hutan jati alami di Asia Tenggara mengalami tekanan hebat akibat penebangan liar, illegal logging, dan praktik pengelolaan yang tidak berkelanjutan untuk memenuhi permintaan pasar global. Hal ini mengancam kelestarian sumber daya genetik jati liar dan merusak ekosistem hutan. Menjawab tantangan ini, konsep kehutanan berkelanjutan menjadi sangat krusial. Saat ini, sebagian besar pasokan kayu jati dunia berasal dari hutan tanaman industri atau perkebunan, bukan lagi dari hutan alami. Di Indonesia, Perum Perhutani mengelola sebagian besar hutan jati di Jawa dengan sistem tebang pilih dan penanaman kembali yang terencana. Selain skema sertifikasi internasional seperti FSC, Forest Stewardship Council, hadir untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk kayu jati yang mereka beli berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Memilih produk jati bersertifikat adalah langkah penting untuk mendukung masa depan kayu mulia ini. Pada akarnya, pohon jati adalah anugerah alam dari bumi Nusantara yang keagungannya terpancar dari kekuatan, keindahan, dan warisan yang dibawanya. Ia adalah manifestasi dari filosofi alon-alon waton kelakon, tumbuh dengan lambat, namun menghasilkan kualitas yang tak tertandingi. Dari pilar keraton yang bisu menyaksikan sejarah, hingga geladak kapal yang mengarungi 7 samudra. Dan meja taman di halaman belakang rumah kita, kayu jati secara konsisten membuktikan dirinya sebagai material yang abadi. Ia adalah emas coklat dari dunia kayu, sebuah investasi dalam keindahan dan daya tahan yang akan bertahan melampaui masa hidup kita. Menghargai sepotong kayu jati berarti menghargai penantian puluhan tahun, kearifan alam yang terkandung di dalam seratnya, dan pentingnya menjaga warisan ini untuk generasi
yang akan datang. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.